Ketemu lagi dengan saya, Welem Tanasa. Minggu lalu saya melakukan open question dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan. Open question minggu lalu temanya khusus masalah running. Sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab pada hari ini. Yang pertama, pertanyaan dari Reza Ikra. Tips and tricks berapa jarak per menit yang optimal untuk konsumsi air, energi gel agar tidak mudah kram? Baik, Reza Ikra. Pertanyaannya cukup bagus, cuma saya harus memilah untuk menjelaskan. Mungkin maksud Anda pertanyaan ini untuk berlatih, bukan dalam race. Jadi saran saya dalam berlatih harus cukup konsumsi minum air. Untuk konsumsi gel, untuk latihan 10 kilo atau 20 km ke bawah tidak perlu mengkonsumsi gel. Jadi cukup dengan minum air secara teratur. Biasanya saya melakukan di kilometer 7 saya mulai minum air, kemudian 2 km saya minum air dan minum air secukupnya beberapa teguk. Tidak perlu sampai berlebihan karena dengan berlebihan minum air Anda juga akan kesulitan di dalam menuntaskan latihan tersebut. Sebenarnya kram ini kalau dalam berlatih banyak disebabkan oleh belum siapnya otot Anda untuk mengejar pace yang ada. Sebaiknya lakukan latihan secara proporsional. Mulai dari latihan dasar, kemudian habis itu masuk ke interval, masuk ke tempo, kemudian ke long run. Adjust latihan secara bertahap, jangan bernafsu langsung dari 5 kilo, 10 kilo, 20. Tapi lakukan latihan bertahap, saya yakin terjadinya kram ini akan diminimize. Fungsi gel bukan semata-mata untuk menghindari Anda kram, tapi fungsi gel banyak masalah ke fulling, di mana fungsi gel ini untuk memberikan tenaga di kilometer-kilometer panjang yang Anda lakukan saat berlatih. Jadi saran saya di bawah 20 km sebenarnya Anda tidak perlu mengkonsumsi gel. Tapi saat Anda long run di atas 21 km Anda membutuhkan konsumsi gel. Sekali lagi, tidak ada korelasi yang signifikan minum gel dengan tidak terjadinya kram. Kram banyak disebabkan karena otot yang belum siap atau otot Anda yang belum mampu untuk mengejar pace atau Anda memacu kecepatan di tanjakan. Itu juga bisa mengakibatkan kram. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal Kusyon. Betulkah Om, jika kita isi run tanpa warming up akan mengakibatkan varises? Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa isi run tanpa warming up secara langsung mengakibatkan varises. Namun, warming up sebelum berlari dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mempersiapkan otot, dan mengurangi resiko cedera. Varises banyak disebabkan bukan sebelum berlari, tetapi setelah berlari. Kebanyakan pelari-pelari setelah mereka melakukan latihan lari panjang, mereka tidak melakukan cooling down. Senam di tempat, stretching yang cukup, sehingga otot-otot yang tadinya saat digunakan berlari panas, memanjang, kemudian harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum berlari. Makanya sangat diperlukan stretching di tempat yang cukup sehingga otot-otot tersebut kembali pada posisi normal. Hindari menekuk kaki yang terlalu lama setelah berlari sehingga otot yang tadinya belum kembali pada posisi normal kemudian ditekuk, itulah yang bisa mengakibatkan varises. Jadi bukan varises ini disebabkan saat warming up-nya di awal, tetapi lebih pada masalah ke stretching. Memang masalah yang terbesar para pelari setelah latihan, mereka bertemu teman, senda gurau, lupa kalau mereka belum melakukan stretching yang cukup. Jadi saran saya, lakukan stretching yang cukup setelah Anda berlari, khususnya setelah Anda berlari long run. Berikutnya saya menjawab pertanyaan Hendriana. Kalau long run 10K di lutut bagian belakang suka kerasa sakit, terutama di atas kilometer ke-7. Itu karena kurang pemanasan ya. Sakit yang dirasakan pada lutut bagian belakang ini harusnya coba dilakukan pemeriksaan atau coba lakukan massage, dipijat yang benar. Sering terjadi pelari tidak melakukan massage. Jadi pijat massage
Pelemasan pada otot itu seharusnya untuk pelari yang sering melakukan apalagi intensitas berlari dalam seminggu sampai 5 kali. Saya menyarankan 1 bulan, 1 bulan setengah, sakit atau tidak sakit harus dilakukan pelemasan dengan melakukan massage, dengan dipijet, dengan tujuan supaya otot-otot yang tegang itu kembali dilemaskan. Ya, jadi selain itu hal yang terpenting saya pernah memuat juga tips pemula saat berlari awal. Jadi biasanya sakit yang terjadi ini karena otot yang belum siap untuk dipacu pada pace yang ada. Umumnya pelari-pelari yang ada, mereka berpatokan pada pace. Apalagi melihat teman bisa berlari dengan lari cepat, kepingin bisa ngejar dengan pace tersebut. Padahal otot yang dilatih belum sampai pada pace yang Anda kejar. Jadi sebaiknya berlatih, Anda perlu coach, pelatih untuk mengarahkan bagaimana Anda bisa sampai berlatih dengan cepat, dengan otot yang sudah siap untuk dipacu, dengan heart rate yang sudah baik, yang cukup, tidak di heart rate yang tinggi. Saya pernah membuat satu konten masalah tips lari pemula, yaitu dengan HR 135, awal berlari, kemudian sampai di-adjust pelan-pelan sampai pada kilometer 10. Baru setelah itu masuk dalam menu-menu yang ada. Menu yang ada pun itu bertahap. Jadi usahakan jangan pernah berlari mengejar teman atau mengejar orang lain yang larinya lebih cepat. Anda tidak tahu teman atau orang lain tersebut sudah berlari berapa lama. Kalau Anda melakukan itu, ya akan terjadi banyak kesakitan-kesakitan, bukan hanya di lutut, ya bisa terjadi kesakitan-kesakitan yang lain. Saran saya dalam berolahraga berlari, memulainya dengan pelan-pelan, jangan bernafsu. Karena resiko lari adalah cedera yang terberat. Berikutnya, nurrohman.ip. Milits Pekanan, berapa rekomendasi untuk pelari pemula? Belum ada 1 tahun. Rekomendasi Milits Pekanan untuk pelari pemula biasanya 15 sampai 20 mil per minggu. Tetapi saya menyarankan melihat kebutuhan yang akan dituju. Contohnya Anda mempersiapkan untuk event contohnya 10 km, 21 km, atau 42 km. Tentunya masing-masing event tersebut punya persiapan yang berbeda. Kalau Anda mengejar waktu atau punya target waktu yang Anda punya, yang Anda inginkan, saran saya sebaiknya cari menu-menu latihan yang terprogres baik, sehingga bukan berlari sendiri tanpa ada arah dan tujuan. Tetapi ada latihan-latihan yang akan membawa Anda pada tujuan Anda. Contohnya saya mau 10 km di bawah 1 jam. Saya kepinginnya 21 km sub 2. Saya maunya 42 km dengan sub 4, sub 4. Tentunya ada menu-menu yang mengarahkan Anda ke sana. Kalau Anda berlatih sendiri untuk hanya sebagai kebugaran, saran saya 50 sampai 20 mile sudah cukup. Tetapi tidak punya satu target yang akan dicapai. Jadi tujuannya, kenapa Anda menentukan target? Supaya ada tujuan yang mencapai, ada latihan yang terarah ke sana. Berikutnya, Irus Shadow. Udah berapa lama lari Pak Willem? Kenapa Pak Willem bisa konsisten? Saya berlari secara konsisten mulai tahun 2019. Karena berlari adalah bagian dari 3 olahraga yang saya lakukan dalam triathlon, yaitu berenang, bersepeda, dan berlari. Bagaimana bisa konsisten? Saya punya motivasi, kemudian saya melakukan disiplin diri yang baik dalam membuat target saya ke depan. Jadi saya punya target-target ke depan, contohnya dalam tahun ini saya 3 kali melakukan full Ironman. Jadi saya punya target yang saya tentukan dari awal tahun, itulah yang membuat saya punya konsistensi dalam berlatih sampai pada hari ini. Jadi saran saya, Anda membuat mimpi di awal tahun, apa yang Anda akan capai di tahun berikutnya, sehingga Anda punya konsistensi dari mimpi-mimpi tersebut. Ya, Hirusido, tetap semangat, terus berlatih. Berikutnya, Anto 98, sepatu yang paling cocok untuk maraton jenis dan merek yang mana ya Om? Anto 98, pertanyaan Anda ini ada di konten saya yang saya buat sebelum-sebelumnya, mungkin bisa dilihat. Saya tidak pernah mereferensi merek tertentu.
untuk Anda pakai atau Anda beli, atau jenis tertentu. Saya lebih percaya pada Anda untuk mencoba. Jadi saran saya yang terpenting adalah carilah untuk awal, carilah sepatu yang bisa dicoba. Atau Anda ke toko sepatu yang punya alat untuk mendeteksi bagaimana posisi lari Anda, bagaimana posisi kaki Anda, sehingga bisa direferensi pada tipe-tipe tertentu. Saya punya pengalaman barusan ini, ada satu pabrikan sepatu yang menawarkan pada saya untuk memakai produk tertentu. Produknya cukup terkenal dari Eropa, kemudian akhirnya saya mencoba. Ternyata apa yang saya katakan bahwa merek tidak menjamin. Setelah saya memakai, saya mencoba 5 km. Saya melihat bahwa saya tidak bisa memakai sepatu ini karena terlalu keras. Tidak sesuai dengan cara berlari saya. Akhirnya saya mengembalikan sepatu tersebut. Jadi saran saya harus dicoba. Jangan percaya merek tertentu, atau apalagi Anda belum tahu sama sekali Anda beli secara online. Anda bisa nantinya tidak cocok dan tidak bisa mengembalikannya. Berikutnya, Yudo Aguswe. Apakah berbahaya jika terlalu sering mengkonsumsi energi gel? Yang perlu kita ketahui dalam energi gel, isinya adalah gula yang cukup padat dan manis. Berbahaya jika Anda memiliki penyakit diabetes. Tetapi konsumsi yang terlalu sering pun saya tidak menyarankan. Karena konsumsi gel ini ada fungsinya, ada gunanya. Yaitu saat kita melakukan latihan di atas 2 jam atau berlari di atas 21 km. Atau dalam persiapan event yang akan Anda lakukan, ada latihan-latihan untuk memakai gel. Jadi tidak selalu di dalam melakukan latihan Anda harus menggunakan energi gel. Berikutnya pertanyaan dari Henry KJZ. How to prevent injury? Injury atau cedera ini momok bagi seluruh pelari, apalagi dekat-dekat event. Dan umumnya injury itu bisa terjadi saat mendekati event atau setelah event. Jadi saya bahas dulu injury sebelum event. Banyak pelari, banyak terjadi injury karena yang pertama, kemungkinan pemanasan yang kurang. Kalau pemanasan Anda sudah cukup baik, apakah menu latihan yang Anda gunakan atau diberikan pada Anda sudah sesuai dengan kemampuan otot yang terbentuk selama ini? Jadi terkadang ada menu yang contohnya dengan masuk pada pis-pis yang tinggi yang baru di awal, itu bisa menjadi pemicu dari injury. Saran saya saat dekat-dekat event, lakukan massage. Umumnya para pelari kalau tidak sakit tidak melakukan relaksasi di otot. Saat sakit baru bingung, baru cari tukang pijat atau cari fisioterapi, dilakukan fisioterapi. Lakukan pelemasan otot sebelum terjadi sakit, itu yang utama. Karena di saat peak latihan yang Anda ikuti, otot ini sudah ngepam, sudah benar-benar sudah straight, sudah keras. Dan dia perlu direnggangkan. Tidak cukup dengan dilakukan stretching. Dibutuhkan bantuan untuk pelemasan eksternal. Contohnya fisioterapi atau tukang pijit yang ngerti masalah otot. Itu salah satu cara menghindari terjadinya cedera. Kemudian bagaimana menghindari cedera setelah race? Umumnya setelah race, karena acara sudah selesai, merasa sudah selesai semua, Anda lupa juga untuk merenggangkan, untuk dimasas kembali, ototnya dikembalikan. Bagaimana saat mau dekat race, otot dipacu sedemikian, kemudian saat Anda lakukan race dipacu sedemikian juga, jangan lupa otot Anda juga harus direnggangkan kembali. Umumnya saya begitu setelah race, saya minta seluruh otot saya direnggangkan, dikembalikan ke normal. Cari tukang massage, cari fisioterapi yang mengerti sehingga mereka bisa lakukan ini. Ini salah satu tip untuk menghindari Anda tidak cedera. Selain stretching yang cukup setelah latihan, stretching yang cukup setelah Anda race. Umumnya setelah race Anda lupa stretching karena begitu euforianya race, setelah race biasanya foto-foto pulang, Anda lupa bahwa otot Anda belum direnggangkan. Kalau saya sebagai atlet triathlon setelah race
besoknya saya melakukan recovery aktif. Saya jarang sekali mengambil recovery pasif. Recovery pasif yaitu diam sekian lama. Tapi saya biasanya besoknya saya mulai berenang atau berlari dengan low heart rate 1 jam, atau saya berenang 2000 meter dengan heart rate yang rendah. Itu salah satu recovery yang disarankan. Atau bersepeda 1 jam, 2 jam dengan heart rate yang rendah juga. Itu recovery aktif yang juga membantu Anda terhindar dari masalah cedera. Tambahan dari saya, setelah massage yang cukup, kemudian stretching yang cukup, yang tidak perlu dilupakan, yang sangat perlu yaitu nutrisi. Apakah nutrisi Anda sudah cukup? Banyak pelari hanya memperhatikan fueling tanpa memperhatikan nutrisi. Padahal nutrisi yang sangat-sangat berguna untuk menghindari cedera. Apa itu nutrisi? Kalau kurang jelas mungkin bisa DM ke saya akan menjelaskan beberapa nutrisi yang harus dikonsumsi oleh pelari. Terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya lewat open question di Instagram saya. Kalau masih belum puas, masih kepingin bertanya berikutnya, bisa bertanya kembali di kolom pertanyaan atau bisa DM saya langsung, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you.